Kembali di iNews Sore, pemirsa, diduga korsleting listrik, mesin percetakan yang berada di dalam rumah warga di Ciracas, Jakarta Timur hangus terbakar. Akibatnya kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Kepulan asap tebal terlihat saat kobaran api membakar sebuah mesin percetakan yang ada di dalam sebuah rumah di Jalan Raya Centeng, Ciracas, Jakarta Timur, Kamis pagi. Dengan cepat, api yang membakar mesin percetakan merambat ke beberapa bagian rumah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Suara ledakan beberapa kali terdengar saat kebakaran terjadi. Diduga, kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari mesin percetakan. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Rumah percetakan. Oh, percetakan. Percetakan untuk buat undangan gitu atau ya, percetakan. Nah, terus awal apinya gimana, Bang? Awal api hitam langsung keluar dari depan. Oh, itu apinya api dalam ya, Bang? Dari dalam. Yang terbakar apa namanya, Bang? Mesin. Mesin. Untuk kejadian ini, menurut anggota yang datang lebih awal, diduga karena ada pengerjaan dan konsleting dari mesin percetakan. Mesin percetakan. Itu konsleting berarti artinya sempat meledak dulu ya, Bang ya? Sempat meledak dulu menurut informasi dari rekan kami yang pertama nyampe. Sedikitnya 9 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil dikerahkan ke lokasi. Sementara jalan raya sempat ditutup sementara selama proses pemadaman berlangsung. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Tak ingin putrinya dan pengguna jalan lain celaka, seorang tukang beca di Lamongan rela menambal jalanan berlubang dengan serpihan aspal bekas. Aksi ini dilakukan karena banyaknya jalan berlubang yang kerap menyebabkan pengguna jalan mengalami kecelakaan. Sejak pagi, Gufron, 62 tahun, warga Dusun Keputran, Desa Dinoyo, Kecamatan Deket Lamongan ini menyisir jalan berlubang untuk ditambal. Gufron, yang berprofesi sebagai tukang beca ini, sudah beberapa hari menambal jalan seorang diri. Jalan yang ia tambal adalah jalan poros Kecamatan Deket menuju Kecamatan Karangbinangun. Dengan membawa beca miliknya, Gufron membawa material bekas kerukan aspal dan peralatan menambal lainnya seperti martil dan solar untuk memadatkan tambalan aspal. Gufron melakukan aksinya ini demi keselamatan pengguna jalan, termasuk putrinya yang bekerja di kota Lamongan. Ia khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan pada putrinya saat pulang kerja pada malam hari. Saya kan termasuk kerja di Lamongan. Kalau bang itu walaupun nggak lebar tapi kan dalam. Saya khawatir nanti kalau pulang malam terus pas kebetulan itu anak saya yang lewat, susah. Saya yang susah. Apa memang banyak jalan berlubang Pak sepanjang jalan ini? Oh memang ada, walaupun nggak banyak betul tapi ada yang bahaya. Berarti Pak Gufron punya kepedulian terhadap pengguna jalan Pak ya? Ya terutama. Gufron berharap pihak terkait segera memperbaiki jalan dan lampu penerangan jalan umum yang rusak di sepanjang jalan tersebut. Dari Lamongan, Abdul Wahid melaporkan. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, hari ini Putri Chandrawati menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan agenda duplik atau memberikan tanggapan atas replik dari JPU. Dalam sidang, tim penasihat hukum Putri Chandrawati mempertanyakan pernyataan penuntut umum tentang pelecehan seksual yang dialami Putri adalah hayalan. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tim penasihat hukum Putri Chandrawati menilai replik atau tanggapan jaksa penuntut umum tidak berdasar atas fakta persidangan dan hanya bersifat asumsi. Padahal menurut tim penasihat hukum, pelecehan seksual yang dialami Putri terbukti dalam sidang. Sebelumnya dalam sidang replik, JPU meminta majelis hakim menolak seluruh nota pembelaan para terdakwa. Bahkan tim penuntut umum menyebut pelecehan seksual yang dialami Putri adalah hayalan.
Usai mengajukan duplik, Majelis Hakim menetapkan sidang vonis Putri Chandrawati akan digelar pada 13 Februari 2023. Telah diketahui oleh saksi Kuat Ma'ruf, vide tuntutan Kuat Ma'ruf. Tim penasihat hukum tidak menemukan bantahan yang didasarkan pada alat bukti yang valid dan argumentasi hukum yang kokoh dari penuntut umum. Sebagian besar dari 6.000 kata yang ditulis di replik tersebut menuliskan klaim kosong tanpa bukti, asumsi-asumsi baru, hingga tuduhan baru terhadap tim penasehat hukum. Sungguh sesuatu yang emosional, menyedihkan, dan nyaris sia-sia. Upaya penuntut umum menjawab nota pembelaan setebal 955 halaman dengan hanya 28 halaman replik yang penuh kalimat-kalimat emosional tampak seperti tersesat di rimba fakta dan argumentasi. Semakin penuntut umum berupaya membantah, semakin terlihat pula rapuhnya pembuktian hingga tuntutan yang diajukan di persidangan. Namun demikian, kami tetap menghargai upaya yang tampaknya sudah maksimal yang dilakukan penuntut umum tersebut. Replik yang diajukan oleh penuntut umum terhadap nota pembelaan penasihat hukum seharusnya merupakan suatu tanggapan yang dibuat berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan. Namun pada kenyataannya replik tersebut justru penuh dengan kata-kata klise dan serangan terhadap profesi advokat. Hal ini alih-alih membuat penuntut umum terlihat hebat, namun yang terjadi justru menunjukkan ketidakprofesionalan dan ketidakmampuannya dalam membuktikan dakwaan dan menyusun tuntutannya. Replik tersebut justru menunjukkan betapa tidak cermatnya penuntut umum menganalisis fakta-fakta yang muncul di persidangan, keliru menerapkan peraturan, doktrin, hingga prinsip-prinsip dasar dalam hukum, ketidakkonsistenan hingga manipulasi peristiwa, dan keterangan saksi-saksi seolah-olah bersesuaian juga kembali muncul dalam replik tersebut. Padahal tidak pernah dijelaskan keterangan yang mana dari seorang saksi yang bersesuaian dengan saksi lainnya. Dalam beberapa bagian kami menemukan klaim kosong penuntut umum bahwa seolah-olah sesuatu telah terbukti karena bersesuaian dengan seluruh saksi yang pernah dihadirkan di persidangan. Padahal di bagian lain, penuntut umum menolak dan mengatakan saksi-saksi tertentu menyampaikan hal yang tidak benar, sehingga baik, setelah dibacakannya duplik, maka tibalah saatnya majelis akan mengambil putusan terhadap terdakwa, yakni pada tanggal 13 Februari. Pada terdakwa diperintahkan kembali ke dalam tahanan. 13. Sidang perkara nomor 797 Pit B 2022 atas nama Putri Chandrawati dinyatakan ditutup. Kita ke informasi lain, pemirsa. Calon Ketua Umum PSSI Erick Thohir menunjukkan nyali besarnya untuk melakukan pembenahan di tubuh organisasi sepak bola tanah air itu. Bersih-bersih PSSI dari tangan-tangan kotor menjadi target Erick Thohir untuk menciptakan sepak bola yang sehat. Bersih-bersih PSSI dari tangan-tangan kotor menjadi target Menteri BUMN Erick Thohir jika terpilih dalam Kongres Luar Biasa PSSI 16 Februari mendatang. Nyali besar Erick Thohir ini tidak terlepas dari kondisi sepak bola tanah air yang dinilainya tidak sehat. Saya sudah berulang-ulang, ini perlu nyali untuk kembali bersih-bersih. Kita harus ciptakan sepak bola yang bersih dan berprestasi. Kalau sepak bola ini diperjualbelikan, apalagi tim nasional udah menang di sini, lalu main di negara lain, terus kalah, ingat peristiwa itu? Ya, dan jelas dibayar, tidak ada hukuman apa-apa, wah nggak boleh. Kalau merah putih udah dimain-mainin gitu, udah harga mati. Jadi apa? Sepak bola yang bersih. Erick Thohir menjadi salah satu dari 5 kandidat calon ketua umum PSSI.
Dukungan kepada mantan Presiden Inter Milan ini terus menguat dari pemilik suara yang menginginkan kompetisi dan pembinaan prestasi dapat berjalan tanpa kepentingan. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyempurnaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional terus dikebut Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Penyempurnaan Inpres itu melibatkan sejumlah stakeholder, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dan federasi sepak bola sebagai persiapan pelaksanaan Piala Dunia 20. Melibatkan 10 pemerintahan provinsi dalam Pulau Sumatera dan Federasi Sepak Bola, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia mengebut penyempurnaan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 3 Tahun 2019 dalam rangka percepatan dan peningkatan prestasi sepak bola. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali membuka secara resmi forum group discussion penyempurnaan Inpres Nomor 3 Tahun 2019 di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam Inpres ini nantinya akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing kementerian, lembaga untuk melakukan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Sumatera Selatan menjadi provinsi pertama di Pulau Sumatera sebagai tuan rumah forum group discussion penyempurnaan Inpres Nomor 3 Tahun 2019 dan akan disusul Kota Solo, Jawa Tengah, dan Bali. Kita butuh penyempurnaan tentang payung hukum ini. Karena ke depan sepak bola ini akan kita dorong lebih kencang lagi. Dan bersama-sama dengan seluruh stakeholder. Salah satu poin yang menjadi dasar penyempurnaan adalah kita sekarang ingin melibatkan seluruh stakeholder. 5 pilar menjadi perumusan penyempurnaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepak bola nasional. Rumusan ini meliputi pengembangan infrastruktur, kurikulum, sumber daya manusia, pengembangan pemain, dan kompetisi yang berkualitas. Dalam diskusi ini juga penyelenggara banyak mendapat masukan dari sejumlah perwakilan Asprof dan Federasi Sepak Bola dari Pulau Sumatera agar Inpres ini menjadi wadah yang dapat memajukan persepak bola nasional dan mengantarkan Indonesia bersaing dalam tingkat internasional. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Palevi, iNews melaporkan. iNews sore masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.